Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tentunya selamat pagi untuk teman-teman yang ada di rumah. Kita juga menyapa teman-teman yang ada di rumah. Kita live Instagram di Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta. Dan tentunya selamat datang yang terhormat kepada Ibu Yeti Martanti SOS MM selaku Kepala Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta. Selamat pagi Ibu. Dan tentunya juga teman-teman dan tentunya selamat pagi untuk para dewan juri yang terhormat juga. Selamat datang dan sebelum memulai acara yang luar biasa pada pagi hari ini yaitu Lomba Cerdas Cermat Sejarah Tingkat Kota Yogyakarta tahun 2020, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai dan tentunya kami mohon untuk para tamu undangan dan tentunya untuk semuanya untuk bisa berdiri karena sesaat lagi kita akan bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Terima kasih, kami harap untuk duduk kembali. Dan tentunya untuk teman-teman millennials yang ada di rumah, kita juga live IG di sini bahwa kenapa sih diadakan Lomba Cerdas Cermat Sejarah Tingkat Kota Yogyakarta tahun 2020, yaitu pemerintah Kota Yogyakarta melalui Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta itu mencari generasi muda millennials dan tentunya ini sudah terkumpul 5 besar dari 14 kecamatan yang ada di Kota Yogyakarta. Dan nantinya 5 besar ini akan bersaing bersama-sama untuk menjawab pertanyaan yang akan diberikan langsung oleh Dewan Juri. Dan tentunya sebelum memulai acara pada pagi hari ini, kami mengundang kepada Ibu Kepala Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta, Ibu Yeti Martanti SOS MM untuk memberikan sambutan dan tentunya akan dilanjutkan membuka secara resmi Lomba Cerdas Cermat Sejarah Tingkat Kota Yogyakarta tahun 2020. Kami silahkan. Mohon izin saya buka masker karena suaranya nanti tidak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita bersama. Salam budaya. Lestari budaya. Yang saya hormati tentunya bapak-bapak ini ya, bapak-bapak Dewan Juri Lomba Cerdas Cermat Sejarah, Bapak Agus Murdiastomo, kemudian Bapak Ahmad Karis Yuber, dan juga Bapak Saryana yang sudah berkenan selama ini mengikuti proses dan menjadi juri untuk Lomba Cerdas Cermat Sejarah yang sudah dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan. Tentu saja ini merupakan lomba cerdas cermat berjenjang. Jadi nanti tentu saja pemenangnya
yang berasal dari representasi 14 kecamatan ini akan dikirim ke tingkat provinsi. Dan tentu saja yang saya hormati juga rekan-rekan dari Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta, dan yang saya banggakan tentunya juga peserta ya, ini peserta anak muda milenial yang sudah mengikuti kegiatan Lomba Cerdas Cermat Sejarah. Jadi hal ini merupakan langkah yang luar biasa menurut kami, karena di era keterbatasan saat ini, adaptasi kebiasaan baru tentunya juga ini menjadi salah satu momentum yang pas begitu, yang tepat untuk kita kembali bersama-sama ya anak-anak muda semuanya untuk belajar tentang sejarah, bagaimana sih memperluas wawasan sejarah, dan tentu saja kegiatan ini juga menggairahkan minat anak-anak muda di Kota Yogyakarta dan membawa pengaruh menjadi influencer lah untuk teman-teman anak muda ini, nantinya membawa teman-teman lainnya untuk juga belajar berbagai terkait dengan sejarah yang ada di Kota Yogyakarta ini sangat luar biasa, tentunya juga sejarah yang ada di negeri kita, bangsa Indonesia saat ini. Dan hari ini sangat luar biasa kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat, alhamdulillah semuanya. Semoga kegiatan ini juga nantinya dapat berjalan dengan sukses dan lancar, dan tentu saja saya juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya selain untuk bapak-bapak Dewan Juri ini, tentunya juga semua pihak yang sudah mendukung bersama kita sehingga kegiatan ini dapat berjalan dengan sukses dan lancar. Dan tentu saja nantinya anak-anak yang peserta ini tentu saja akan mewakili Kota Yogyakarta di tingkat provinsi. Kebetulan juga memang dikhususkan untuk teman-teman yang usia SMA ya, SMA, dan nantinya juga ini mewakili Kota Yogyakarta, sehingga kami berharap nanti dapat membawa sesuatu yang lebih baik gitu, untuk menjadi pengaruh yang baik bagi anak-anak muda yang ada di Kota Yogyakarta. Dan kompetisinya menjadi kompetisi yang sehat begitu, kompetisi yang sehat yang membawa manfaat untuk kita bersama, juga untuk teman-teman semuanya. Mungkin itu Bapak Ibu awalan atau sambutan dari saya. Terima kasih sekali lagi kami sampaikan kepada bapak-bapak Dewan Juri, dan juga tentu saja teman-teman ya peserta dari wilayah yang sudah mengikuti proses Lomba Cerdas Cermat Sejarah ini. Semoga bermanfaat dan selamat mengikuti lomba, sukses lancar untuk kita semuanya. Salam budaya. Lestari budayaku. Terima kasih Ibu Yeti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dilanjutkan untuk membuka acara secara resmi dengan memencet nanti, itu adalah salah satu bel ya. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Kita hitung bersama-sama teman-teman. 3, 2, 1. Nah, alhamdulillahirrahmanirrahim, dengan dipencetnya bel oleh Ibu Kepala Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta bahwa resmi sudah acara Lomba Cerdas Cermat Sejarah tingkat Kota Yogyakarta tahun 2020. Luar biasa untuk teman-teman milenials yang ada di rumah, bahwa sudah sah juga bahwa pagi hari ini akan mengikuti terus Lomba Cerdas Cermat Sejarah pada pagi hari ini. Dan tentunya teman-teman yang ada di rumah dan tentunya teman-teman lomba peserta, boleh saya panggil rekan saya untuk membacakan tata tertib pada pagi hari ini, bahwa kita akan bersama-sama bersaing secara ketat tentunya untuk teman-teman yang ada di rumah. Boleh dong disorot dulu ke Dewan Juri kamera. Boleh dada-dada dulu Pak. Selamat pagi, ini sudah siap untuk menilai tugasnya. Nah, luar biasa ini bahwa sudah siap bahwa kita akan memulai perlombaan. Betul sekali Kak Febri, dan kita akan membacakan tata tertib di pagi hari ini tentunya kepada para peserta. Baik. Tata tertib yang pertama. Peserta datang dan melakukan daftar ulang serta pengambilan undian. Peserta untuk kelompok yang mewakili kecamatan yang telah lolos di babak penyisihan. Peserta wajib menjawab pertanyaan yang diberikan sesuai dengan waktu yang diberikan. Peserta menjawab pertanyaan setelah Master Quiz selesai memberikan pertanyaan. Peserta wajib menjaga sportivitas selama pelaksanaan lomba.
Pada saat babak lempar rebut, peserta bisa menjawab pertanyaan yang dilempar setelah dipersilahkan oleh Dewan Juri. Poin selanjutnya adalah jawaban yang salah pada babak lempar rebut dikurangi poin 50 dan babak rebutan dikurangi poin 100. Poin selanjutnya adalah keputusan juri bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu-gugat. Dan poin yang terakhir adalah untuk babak rebutan dan lempar rebut peserta memencet bel sebelum menjawab. Jadi nanti Dewan Juri akan menunjuk ya untuk pas waktu lempar rebut teman-teman siapa yang akan dipersilahkan untuk menjawab. Baik, kita akan segera mulai saja. Baik. Terima kasih rekan saya Wijil dan tentunya kami akan memanggil untuk kelompok A. Ada kelompok A? Sudah bersiap? Silahkan. Baik. Nah, ini amplop masih tertutup ya, teman-teman dari kelompok A. Dicek dulu, tertutup ya. Tertutup teman-teman. Nah, boleh dibantu Kak Wijil? Boleh? Nah, Ya, saya bawakan. nah, ini soal regu A masih tertutup dan tersegel. Saya akan buka ya. Nah, baik. Oke. Semua dulu peserta masuk, oke. Untuk regu B juga boleh dipersiapkan untuk ketua kelompok juga. Baik. Jadi untuk semua kelompok dari A, B, C, D hingga E kita semua maju ke depan ya. Ya, Boleh? baik. Sambil menunggu tentunya. Untuk regu C, kelompok regu C, silahkan. Beserta pesertanya. Dan kami mohon untuk bersiap dari kelompok regu D. Ya, dan tentunya untuk regu D dan juga regu E, silahkan. Baik. Sudah. Nah, tetap menjaga jarak. Oke. Baik. Sebelum kita membacakan untuk soal regu A, kita persilahkan untuk seluruh peserta diwakili dengan juru bicara untuk mengecek mic yang ada. Oke, akan saya jelaskan secara teknis. Untuk mic-nya dipencet dahulu sampai nanti berwarna merah. Untuk menjawabnya, dicoba dipencet belnya. Mohon Dewan Juri untuk memberhentikan. Nah, seperti itu ya. Coba untuk regu B, kita coba dulu. Untuk regu C. Untuk regu D. Dan untuk regu E. Oke, semuanya aman ya Dewan Juri ya? Baik. Siap. Nah, Kita perlu coba untuk mic-nya boleh ya? Baik. untuk mic-nya, Coba ya kita coba cek. dulu sampai Tes. di. Tes. Baik, sudah. Untuk regu B coba mic-nya dipencet dulu untuk sampai berwarna merah. Tes. Baik. Untuk lebih baiknya mungkin masuk di face shield-nya ya, jadi supaya suara jelas. Oh iya, tes 1, 2, 3, masuk. Ya, baik. Atau mohon izin mungkin yang untuk yang mewakili yang tengah menjawab face shield-nya boleh dilepas, hanya memakai masker. Gimana supaya jelas Dewan Juri? Baik ya. Untuk yang tengah boleh dilepas aja untuk perwakilan yang nanti menjawab. Nah, oke. Biar supaya suaranya jelas. Nah, baik. Untuk regu C boleh dicoba mikrofonnya. Dinyalakan Pencet dulu sampai Baik. berwarna merah. Tes. Nah, Baik. oke. Regu D. Tes. Selanjutnya regu Regu E. E. Tes. Baik. Dari Baik. regu A hingga regu E semua kondisi mic sudah dalam keadaan yang baik ya. Baik, kita bisa mulai bersama. Sudah siap? Nah, ini untuk babak pertama yaitu hanya untuk khusus regu A. Saya akan jelaskan sekali lagi untuk khusus regu A. Jadi kita akan berikan waktu sebanyak 10 menit ya Dewan Juri ya. Timernya sudah? Sudah? 10 menit sudah ada di depan ya teman-teman. Jadi saya akan membacakan pertanyaan dan nanti jika belum bisa menjawab, nanti dikatakan saja pas untuk
saya akan next ke berikutnya, nanti akan saya bacakan. Sudah dimengerti? 10 menit sudah siap? Berdoa dulu boleh? Oke, minta semangatnya dong. Salam budaya, lestari budayaku. Luar biasa. Kita akan mulai. Sudah siap berdoa? Boleh minta semangatnya lagi, teriakannya mana? Yeay. Baik, kita akan mulai. Sudah siap timer? Dewan juri sudah siap? Untuk pertanyaan babak pertama, timer dimulai. Cerita rakyat yang tokohnya para dewa atau makhluk setengah dewa disebut Wayang. Jawaban salah. Pertanyaan kedua. Bagian dari kitab suci Tripitaka yang berisi aturan-aturan yang berkenaan dengan kehidupan disebut Pas. Pertanyaan ketiga. Prasasti yang berisi tentang asal-usul Raja Balaputra Dewa sebagai putra Samaratungga adalah prasasti Pas. Pertanyaan keempat. Siasat hadiah gelar sultan diterapkan Sultan Siak dalam upaya mengalahkan Pas. Pertanyaan kelima. Kedua tokoh ini mengeluarkan maklumat 5 September 1945 setelah mengetahui berita proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Siapakah tokoh yang dimaksud? Kasultanan Ngayogyakarta yang ke-9 dan Pakualam ke-8. Jawaban betul, nilai 100. Pertanyaan keenam. Kebijakan politik pintu terbuka pemerintah kolonial Belanda di Indonesia mendapat kritikan. Maka pemerintah kolonial Belanda mengubah kebijakan dengan melaksanakan politik. Pas. Pertanyaan ketujuh. Soviet Republik Indonesia diproklamirkan oleh Musso di Pas. Pertanyaan ke-8. Program kabinet kerja yang dibentuk Presiden Insinyur Soekarno sebagai pengganti kabinet Juanda adalah Pas. Pertanyaan ke-9. Kawasan cagar budaya yang bangunannya berkarakteristik kolonial dan Cina adalah Pas. Pertanyaan ke-10. Sebutkan tanggal, bulan, dan tahun diadakannya perjanjian Giyanti yang membagi Mataram menjadi dua, Kasultanan Ngayogyakarta dan Kasultanan Surakarta. Pas. Baik, saya ulang dari awal kembali ya, pertanyaan di atas ya. Bagian dari kitab suci Tripitaka yang berisi aturan-aturan yang berkenaan dengan kehidupan disebut Pas. prasasti yang berisi tentang asal-usul Raja Balaputra Dewa sebagai putra Samaratungga adalah prasasti. Pas. Pertanyaan berikutnya, siasat hadiah gelar sultan diterapkan Sultan Siak dalam upaya mengalahkan
Pas. Kebijakan politik pintu terbuka pemerintah kolonial Belanda di Indonesia mendapat kritikan. Maka pemerintah kolonial Belanda mengubah kebijakan dengan melaksanakan politik Politik balas budi. Jawaban betul 100. Pertanyaan berikutnya, Soviet Republik Indonesia diproklamirkan oleh Musso di Madiun. Jawaban betul, nilai 100. program kabinet kerja yang dibentuk Presiden Insinyur Soekarno sebagai pengganti kabinet Juanda adalah Pas. kawasan cagar budaya yang bangunannya berkarakteristik kolonial dan Cina adalah Pas. sebutan tanggal, bulan, dan tahun diadakannya perjanjian Giyanti yang membagi Mataram menjadi dua, Kasultanan Ngayogyakarta dan Kasultanan Surakarta. Pas. Bagian dari kitab suci Tripitaka yang berisi aturan-aturan yang berkenaan dengan kehidupan disebut Sutasoma. Jawaban salah, nilai 0. prasasti yang berisi tentang asal-usul Raja Balaputra Dewa sebagai putra Samaratungga adalah prasasti Pas. kedua. Mohon maaf, program kabinet kerja yang dibentuk Presiden Insinyur Soekarno sebagai pengganti kabinet Juanda adalah Pas. kawasan cagar budaya yang bangunannya berkarakteristik kolonial dan Cina adalah Pas. selanjutnya, sebutkan tanggal, bulan, dan tahun ditiadakannya perjanjian Giyanti yang membagi Mataram menjadi dua, Kasultanan Ngayogyakarta dan Kasultanan Surakarta. Pas.
Baik, ini akan lanjut atau akan saya bacakan terus? Oke. Prasasti yang berisi tentang asal-usul Raja Bala Putra Dewa sebagai putra Sumaratungga adalah prasasti Prasasti Tugu. Jawaban salah. Nilai kosong. siasat hadiah. Waktu habis. Sudah habis waktunya, terima kasih untuk Regu A. Boleh diberikan tepuk tangan yang meriah, luar biasa. Baik, selanjutnya kita akan bergeser ke Regu B, Dewan Juri. Ya. Baik, untuk soal regu B, masih dalam kondisi tertutup ya, kita buka bersama. Baik, dan untuk regu B, C, D maupun E, apabila mengetahui jawabannya tidak perlu memencet bel, tapi langsung menjawab saja pada babak ini. Baik, terima kasih. Mic-nya dinyalakan aja itu. Baik, untuk regu B silahkan mic-nya dinyalakan. Sudah ya? Baik, kita bisa mulai bersama. Untuk regu B sudah siap? Sudah. Sudah berdoa? Sudah. Baik, Dewan Juri bisa kita mulai? Silakan. Baik, 10 menit dimulai dari sekarang. Kubur batu yang tidak memiliki tutup dan banyak ditemukan di Bali disebut? Pas. Pertanyaan nomor 2. Prasasti yang memuat gambar telapak kaki gajah yang disamakan dengan gajah Airawata dikenal dengan prasasti? Prasasti kebon kopi. Jawaban betul nilai 100. Nomor 3. Sultan Iskandar Muda menyusun kitab yang berisi undang-undang tentang tata pemerintahan yang dikenal dengan? Pas. Nomor 4. Raja-raja Bali berhak merampas muatan kapal yang terdampar di pantai wilayah kerajaannya. Hak tersebut berdasarkan pada hukum? Hak tarang-tarang. Diulang. Hak tawan karang. Jawaban betul. Nomor Nilai 5. 100. Ya. Pada Agustus 1913, tokoh-tokoh pemimpin Indonesia Party yaitu Suwardi Suryaningrat, Dowes Dekker, dan Cipto Mangunkusumo dijatuhi hukuman pengasingan oleh pemerintah kolonial Belanda. Lokasi yang dipilih ketiga tokoh tersebut untuk menjalani hukuman adalah? Pas. Pas. Nomor 6. Menjelang proklamasi kemerdekaan terjadi perbedaan pendapat antara golongan muda dan golongan tua. Perbedaan pendapat antara kedua golongan tersebut dikenal sebagai peristiwa Rengas Dengklok. Jawaban betul nilai 100. Nomor 7. Dewan Daerah Pendukung Kekuatan Utama Permesta di Sulawesi adalah? Dewan Manguni. Jawaban betul nilai 100. Nomor 8. Tokoh yang mempopulerkan lagu Indonesia Raya di Papua menjelang Indonesia Merdeka adalah? Fran Kasieko. Jawaban betul nilai 100. Salah satu kawasan cagar budaya yang terkenal dengan Rumah Kalang adalah?
Pas. Sebutkan tanggal, bulan, dan tahun dicetuskannya Sumpah Pemuda pada Kongres Pemuda kedua di Batavia. (28 Oktober 1928). Jawaban betul nilai 100. Kubur batu yang tidak memiliki tutup dan banyak ditemukan di Bali disebut Peti kubur. Jawaban salah. Nilai 0. Sultan Iskandar Muda menyusun kitab yang berisi undang-undang tentang tata pemerintahan yang dikenal dengan Kitab Sutasoma. Jawaban salah. Nilai 0. salah satu kawasan cagar budaya yang terkenal dengan Rumah Kalang adalah Sona Budaya. Jawaban salah. Nilai 0. pada Agustus 1913, tokoh-tokoh pemimpin Indonesia Party yaitu Suwardi Suryaningrat, Dawes Dekker, dan Cipto Mangunkusumo dijatuhi hukuman pengasingan oleh pemerintah kolonial Belanda. Lokasi yang dipilih ketiga tokoh tersebut untuk menjalani hukuman adalah Pas. Pas. Sultan Iskandar Muda menyusun kitab yang berisi undang-undang tentang tata pemerintahan yang dikenal dengan Pas. kubur batu yang tidak memiliki tutup dan banyak ditemukan di Bali disebut Sarkofagus. Jawaban salah. pada Agustus 1913, tokoh-tokoh pemimpin Indonesia Party yaitu Suwardi Suryaningrat, Dawes Dekker, dan Cipto Mangunkusumo dijatuhi hukuman pengasingan oleh pemerintah kolonial Belanda. Lokasi yang dipilih ketiga tokoh tersebut untuk menjalani hukuman adalah Pas. Sultan Iskandar Muda menyusun kitab yang berisi undang-undang tentang tata pemerintahan yang dikenal dengan Pas. pada Agustus 1913, tokoh-tokoh pemimpin Indonesia Party yaitu Suwardi Suryaningrat, Dawes Dekker, dan Cipto Mangunkusumo dijatuhi hukuman pengasingan oleh pemerintah kolonial Belanda. Lokasi yang dipilih ketiga tokoh tersebut yaitu untuk menjalani hukuman adalah Ambon. Jawaban salah. Nilai 0. Sultan Iskandar Muda menyusun kitab yang berisi undang-undang tentang tata pemerintahan yang dikenal dengan Perdata. Jawaban salah. Nilai 0. soal habis. Baik, kita lanjut untuk regu C. Baik. C. Baik, ini soal masih disegel. Boleh rekan saya untuk memperlihatkan. Cek. Untuk regu C, boleh dicek mikrofon terlebih dahulu. Tes. Aman? Oke, baik. Waktu sudah siap, timer? 10 menit.
Sudah siap Regu C? Sudah. Oke. Pertanyaan pertama. Tinggi besar berkisar antara 165 sampai 180 cm. Isi tengkoraknya diperkirakan 750 sampai 1300 cc. Merupakan ciri manusia purba jenis. Pas. Pertanyaan kedua. Kemahiran membuat alat-alat dari logam oleh manusia purba berlangsung pada masa. Megalitikum. Jawaban salah, nilai kosong. Pertanyaan ketiga. Raja Sriwijaya Dharma Setu mendirikan pelabuhan di Semenanjung Melayu. Tulisan ini ada pada prasasti. Pas. Pada 1855, surat kabar berbahasa Jawa muncul untuk pertama kalinya di Surakarta. Surat kabar itu disebut Pas. tokoh Jepang yang mendukung perumusan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia adalah. Pas. Banyak organisasi politik yang bermunculan pada periode 1930-an. Sebagian organisasi politik tersebut berhasil memperluas pengaruhnya dalam kehidupan berpolitik. Akan tetapi, ada pula satu organisasi yang dibubarkan. Organisasi yang dimaksud adalah PKI. Jawaban salah, nilai kosong. dua lembaga pemerintah yang dibentuk sebagai pengganti Badan Konstituente adalah Pas. bentuk struktur ekonomi Indonesia masa demokrasi terpimpin adalah Pas. salah satu kawasan cagar budaya yang memiliki kedekatan gaya arsitektur Surakarta adalah Keraton. Jawaban salah, nilai kosong. nama pendiri Taman Siswa dan juga Bapak Pendidikan Indonesia adalah Ki Hajar Dewantara. Jawaban betul, nilai 100. tinggi besar berkisar antara 165 sampai 180 cm. Isi tengkoraknya diperkirakan 750 hingga 1300 cc. Merupakan ciri manusia purba jenis. Pithecanthropus. Jawaban betul, nilai 100. Raja Sriwijaya Dharma Setu mendirikan pelabuhan di Semenanjung Melayu. Tulisan ini ada pada prasasti. Pas. Pada 1855, surat kabar berbahasa Jawa muncul untuk pertama kalinya di Surakarta. Surat kabar itu disebut Kedaulatan rakyat. Jawaban salah, nilai kosong. tokoh Jepang yang mendukung perumusan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia adalah Pas. dua lembaga pemerintah yang dibentuk sebagai pengganti Badan Konstituante adalah
Pas. Bentuk struktur ekonomi Indonesia masa demokrasi terpimpin adalah Pas. Raja Sriwijaya Dharma Setu mendirikan pelabuhan di Semenanjung Melayu. Tulisan ini ada pada prasasti Pas. tokoh Jepang yang mendukung perumusan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia adalah Pas. dua lembaga pemerintah yang dibentuk sebagai pengganti Badan Konstituante adalah DPR dan Komite Nasional. Jawaban salah, nilai kosong. bentuk struktur ekonomi Indonesia masa demokrasi terpimpin adalah Pas. Raja Sriwijaya Dharma Setu mendirikan pelabuhan di Semenanjung Melayu. Tulisan ini ada pada prasasti Siaroteun. Jawaban salah, nilai kosong. tokoh Jepang yang mendukung perumusan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia adalah Deusdeker. Jawaban salah. bentuk Nilai kosong. bentuk struktur ekonomi Indonesia masa demokrasi terpimpin adalah Pas. tokoh Jepang yang mendukung perumusan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia adalah Waktu habis. waktu habis. Terima kasih Regu C. Boleh diberikan tepuk tangan dong untuk Regu C. Nah, selanjutnya sudah bersiap Regu D.
Saya mohon izin untuk membuka face shield, Dewan Juri. Silakan. Baik, untuk regu D sudah siap? Dewan Juri? Soal wajib dimulai dari sekarang. Meja batu yang dipergunakan untuk meletakkan sesajen untuk arwah nenek moyang disebut sarkofagus, Jawaban salah, nilai kosong. Bumi Jawa tidak mau tunduk pada Sriwijaya merupakan tulisan yang ada pada prasasti. pas, Upacara taboik di Sumatera Barat mendukung teori yang menyatakan Islam di Indonesia dibawa masuk oleh bangsa. bangsa Melayu, Jawaban salah, nilai kosong. Perlawanan rakyat Indramayu terhadap Jepang pada tahun 1944 dilakukan oleh golongan petani, Jawaban kurang lengkap, nilai kosong. Perlawanan rakyat Papua terhadap Jepang pertama kali dilakukan oleh pas, penggagas dari berdirinya organisasi pergerakan pertama di Indonesia yang bernama Budi Utomo adalah pas, tonggak lahirnya masa Orde Baru adalah super semar, Jawaban betul, nilai 100. pengertian diversifikasi dalam upaya meningkatkan produksi pangan adalah masyarakat hanya terfokus pada satu jenis makanan yaitu beras, maka dari itu harus lebih beragam. Jawaban benar, nilai 100. salah satu kawasan cagar budaya yang sampai saat ini masih tempat tinggal Raja dan Ratu Yogyakarta adalah Keraton, Jawaban betul, nilai 100. siapakah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta yang mulai dilantik pada tahun 1989? Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9, Jawaban salah, nilai kosong. Bumi Jawa tidak mau tunduk pada Sriwijaya merupakan tulisan yang ada pada prasasti. pas, Perlawanan rakyat Papua terhadap Jepang pertama kali dilakukan oleh
Suko Asmat. Jawaban salah, nilai kosong. Penggagas dari berdirinya organisasi pergerakan pertama di Indonesia yang bernama Budi Utomo adalah Dr. Sutomo. Jawaban salah, nilai kosong. siapakah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta yang mulai dilantik pada tahun 1989? Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10. Jawaban betul, nilai 100. Meja batu yang dipergunakan untuk meletakkan sesajen untuk arwah nenek moyang disebut Dolmen. Jawaban betul, nilai 100. Bumi Jawa tidak mau tunduk pada Sriwijaya merupakan tulisan yang ada pada prasasti Pas. upacara tabot atau taboi di Sumatera Barat mendukung teori yang menyatakan Islam di Indonesia dibawa masuk oleh bangsa. Bangsa India atau Gujarat. Jawaban salah, nilai kosong. Perlawanan rakyat Indramayu terhadap Jepang pada tahun 1944 dilakukan oleh golongan Buruh tani. Jawaban kurang tepat, nilai kosong. perlawanan rakyat Papua terhadap Jepang pertama kali dilakukan oleh Pas. penggagas dari berdirinya organisasi pergerakan pertama di Indonesia yang bernama Budi Utomo adalah 4 serangkai. Jawaban salah, nilai kosong. Bumi Jawa tidak mau tunduk pada Sriwijaya merupakan tulisan yang ada pada prasasti Pas. upacara tabot atau taboi di Sumatera Barat mendukung teori yang menyatakan Islam di Indonesia dibawa masuk oleh bangsa. Bangsa Arab. Jawaban betul, 100. Perlawanan rakyat Indramayu terhadap Jepang pada tahun 1944 dilakukan oleh golongan Waktu habis. baik, bersiap-siap untuk kelompok regu E.
Baik, Regu E untuk bisa menyalakan mikrofon terlebih dahulu. Masih semangat, tepuk tangan untuk Regu D, boleh tepuk tangannya, semangatnya luar biasa sekali. Nah, boleh amplop untuk Regu E, untuk regu terakhir kita di babak pertama. Ya, masih disegel ya Regu E ya. Baik, kita akan mulai dengan waktu yang sama yaitu 10 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita akan mulai. Timer sudah siap? Regu E sudah siap? Siap. Siap. Pertanyaan pertama. Secara etimologis, kata kronologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu Chornos dan Logos. Chornos berarti, Kronos berarti, mohon maaf, Kronos berarti Pas. kasta yang ditunjukkan bagi golongan pedagang dan petani disebut kasta. Kasta Sudra. Jawaban salah. Nilai kosong. Insing melaporkan terdapat 1.000 orang pendeta yang belajar agama Buddha pada seorang pendeta terkenal di Sriwijaya bernama Pas. para tokoh nasional Indonesia bersedia bekerja sama dengan Jepang dikenal dengan strategi Pas. Perhimpunan Indonesia merupakan salah satu organisasi pergerakan nasional yang didirikan oleh para pelajar Indonesia yang menempuh pendidikan di Belanda. Aktivitas tersebut berkembang pesat ketika dipimpin oleh Muhammad Hatta. Jawaban betul, nilai 100. strategi radikal berkaitan erat dengan taktik non-kooperatif. Apakah yang disebut dengan taktik non-kooperatif? Tidak mau bekerja sama dan memilih untuk menyerang. Jawaban betul, nilai 100. Keberhasilan PM Ali Sastro